Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pakai gini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, di sini Ibu inginnya kalian yel-yel dulu, tapi setelah itu dilanjutkan dengan berdoa. Ibu setel ya. Mohon semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Berdiri, atas menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Dalam hati gak apa-apa. Berdoa selesai. Kita buat menambah rasa nasionalisme kita kepada Indonesia, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh berdiri lagi? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Satu persatu. Ada yang nggak masuk ke hari ini? Siapa yang nggak masuk? Rafa. Sama lagi satu. Bella. Sama lagi. Pagi hari ini kita mau belajar apa? Belajar apa? Materi apa sekarang? Materi pelajaran apa? Matematika. Ada yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Nggak tahu ya, Ibu coba tanya dulu. Siapa di sini yang makan, yang udah sarapan dulu, yang udah sarapan? Coba unjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, lebih dari 10. Kalau kalian makannya apa tadi? Ada apa aja di dalam? Ayam, terus apa lagi? Nasi goreng, terus apa lagi? Ikan dori. Tapi semuanya ada nasinya kan? Kalau semuanya ada nasi, Ibu mau kalian tahu cara buat kalian ngumpulin data dari teman-teman kalian yang makan nasi itu ada berapa dengan cara cepatnya. Nah, sekarang adalah kita belajar tentang pengolahan data di mana kalian bisa menentukan atau menyajikan data dalam bentuk gambar itu dijadikan piktogram. Lalu kita akan membuat sebuah tabel dari data-data kalian yang makan nasi, yang makan ikan itu dijadikan tabel dan dibentuk diagram batang. Ini makanannya, makanan apa? Bakso ini. Mie ayam. Biasanya ada di mana? Siapa yang jualan ini? Abang-abang kan? Biasanya kan kalau abang-abang ada jualan bakso sama mie ayam. Nah, kalian siapa yang kalau beli pilih bakso? Coba unjuk tangan lagi. Yang beli di abang-abang beli makan bakso daripada makan mie ayam. Siapa yang suka bakso? Coba unjuk tangan yang suka bakso. Kalau yang suka mie ayam, lebih banyak suka yang mie ayam apa suka bakso berarti ya? Lebih banyak suka mie ayam. Teman-teman kalian lebih banyak suka mie ayam. Bakso gak suka? Tapi sedikit yang suka bakso ya. Kumpulin data dari teman-teman kalian yang suka bakso, yang suka mie ayam itu bagaimana caranya tadi? Bagaimana caranya tadi kan kemarin sudah belajar. Bagaimana caranya untuk mengumpulkan data dari kita yang suka bakso, teman-teman kalian yang suka mie ayam. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Apa? Apa ada yang tahu tak? Caranya? Oke, Ibu kasih tahu ya, caranya dengan gambar ini dijadikan piktogram. Piktogram itu apa? Piktogram itu diagram gambar. Nah, nanti juga Ibu mau kalian dari makanan ini kalian bentuk tabel sama diagram batang. Sekarang Ibu akan membagikan kalian LKPD. Apa sih LKPD itu? LKPD adalah Lembar Kerja Peserta Didik.
setiap kelompok mendapatkan LKPD di mana kalian bisa membaca petunjuk-petunjuknya. Lalu kalian isi ya nama kelompoknya siapa aja, nama panjang. Lalu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi pertanyaannya pitogram makanan favorit ini dari kalian mencari data makanan favorit teman-teman kalian. Kalian bertiga loh. Mau gabung sama kelompok lain? Misalnya, siapa kamu? Apa? Duira. Misalnya Duira suka sate. Nanti kayak Bima, misalnya Bima suka sate. Nanti ditempelkan di sate. Kan warna pink ini ya. Tunggu, matikan dulu LCD-nya. Misalnya Bima suka sate, kan ini warna pink ya latarnya, nanti ditaruh di sate. Terus misalnya siapa lagi kamu? Zulfa suka bakso warnanya apa ini? Kuning, kita tempelkan warna kuning di sini gitu ya. Sudah tak? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 bisa maju, pilih makanan favorit kalian satu-satu. Satu orang satu tapi ya. Bisa maju kelompok 1. Biasa nih, di sini dari atas. Ya. Berapa lagi? Nanti ini kembaliin di tangannya kakak aja, ibu. Oh, suka ayam semua. Mie ayamnya laku. Nanti kalian bisa beli yang lain ya. Ibu jualannya yang lain kok. Ada sate juga enak. Ibu suka sate. Apa? Sate ini warna apa? Ini warna apa ininya? Warna pink kan? Ya. Buka di sini. Kumpulin di tangannya ibu. Sekarang kelompok 3 yang berempat ini. Kalian buka dulu ya, belakangnya ada lemnya. Iya. Nggak bisa. Ini. Bisa? Di sini sampahnya biar gak sampah. Mana? Mie ayamnya udah laku, udah sold out. Mie ayamnya udah sold out. Ibu sekarang sisa jualan soto, bakso, sate, sama mie ayam geprek. Ayam gepreknya belum laku. Ayo kelompok 4 selanjutnya. Sate semuanya. Sudah. Sekarang coba baca salah satunya. Kamu baca ya yang keras. Petunjuk pengerjaannya. Ya. Kurang keras dong, Kak. Ya, terus kan sudah tempelkan gambar. Sekarang kalian bisa lihat ada berapa jumlah. Kita hitung dulu ada berapa yang suka ayam geprek. Ada berapa? 2. Yang suka soto ada berapa? 3. Yang suka 1, 2 bakso ada berapa? 6. Kalau yang suka mie ayam, lihat coba hitung. 1, 2, kurang 9 kok, bukan 10. Terus yang suka sate ada berapa? Oke, sekarang kalian jawab pertanyaan dari soal yang ini. Bersama kelompok, Ibu kasih waktu 20 menit. Ada yang susah ngerjainnya, yang nggak ngerti bisa tanya ke Ibu. Diskusi. Ada yang nggak ngerti? Nasi gorengnya diubah, dicoret jadi bakso.
Hmm? Makanan apa, Bu? Yang 9 itu makanan mie ayam sama sate. Ini apa, Bu? Berapa jumlah seluruh siswa yang memilih makanan favorit? Iya, ini. Jumlah semuanya berapa yang ini? 9 tambah 9 tambah 6 tambah 3 tambah 2 gitu ya. Nah, berarti di total apa gimana? Berapa jumlah seluruh siswa? Berapa yang menyukai makanan favorit itu teman-temannya semuanya? Totalnya berapa? Betul. Betul. Iya. Berapa? Terus, ya. Untuk menjawab pertanyaan yang Ahmed pinjam, yang tabel dan diagram batang, kalian bisa dengan cara menggunting kubus ini menjadi bentuk seperti ini. Ibu udah pernah coba digunting, kan ada garisnya, ini digunting. Jangan sampai yang gunting biru-birunya ya, yang putihnya toh sampai bentuk kayak gini. Paham? Nanti kalian bagi tugasnya, siapa yang menggunting, siapa yang menjawab soal, yang bantu menjawab soal, yang menulis soal, siapa yang ngelem, yang ngasih lem. Nanti kalian bentuk jadi kayak gini, jadi bentuk dadu. Paham nggak? Paham nggak di belakang? Yang di pojok. Siapa itu namanya? Itu paham nggak? Nanti digunting sampai bentuk dadu kayak gini ya. Dikasih lem. Ibu bagikan satu-satu ya. Nanti pokoknya dibagi tugas. Ada yang menggunting, ada yang menjawab soal, itu bantu nulis soal. Terus bantu menjawab. Terus ada yang ngelem. Ini. Nanti kalian ukur ada berapa yang lempar dadu gitu. Nanti Ibu kasih petunjuk pas. Gak nyerap tapi. Sebentar ya. Susah. Ya. Bisa? Hati-hati biar gak kena. Susah ya? Harus teliti. Ibu juga kesusahan waktu kemarin gunting. Tapi bisa kan? Hati-hati ya, biar nanti kebentuk kotaknya. Dilem bagian sini. Mana lemnya tadi yang Ibu kasih? Ibu pinjamkan mana? Dilem. Jangan panjang-panjang, nanti kamu. Nah itu kena pegang ya. Udah ya? Bisa nggak? Oh, iya.
Jam 8. Dilem. Sebentar, dilem dulu, dilem. Satu orang lempar 5 kali. Satu orang lempar 5 kali. Ya, udah 5 kali kamu. Ini loh. Oh, masih oke. Andi. Betul. Sip. Bisa ngerjakannya? Bisa? Ibu tinggal ya. Kalau bisa ya, Ibu kamu kelompok lain. Yang Kalau 5 garis. nanti terus habis itu misalnya yang bakso dapat berapa, kalian buat diagram batangnya di sini. Ya, untuk kalian dapat berapa kalian buat. Iya, pakai menggaris ya. Pas diwarnain, harusnya diwarnain. Bisa kan? Bisa. Coba jempolnya mana? Jempolnya kalau bisa mana? Oke. Berarti kamu harus 2 kali ya? Hapus kalau gitu. Belum. Mana baradunya? Kamu lempar, misalnya buket tuh, lempar 5 kali. Nanti buat turusnya. Kalian tahu turus kayak gimana? Tahu. Terus 5 kali. Nanti kamu 5 kali. 5 kali. 5 kali. 5 kali. Buat nanti setelah itu buat di sini. Diagram batangnya pakai penggaris, pakai busur gak apa-apa. Nanti diwarnain ya. Bisa minjam. Kamu bawa pensil warna? Siapa yang bawa krayon atau pensil warna? Loh, ini cuma berapa batang? 4. Oh, kosong ini 2 ada. Oh, enggak ada. Emang enggak dapat tadi yang lempar. Bu, bener Bu. Diwarnain biar bagus. Ya, kan bagus kalau ada warnanya. Ya, sana warnain. Jangan besar, Bu. Kalau ada yang susah bisa tanya ke Ibu. Waktunya kurang 3 menit. Kurang 10 menit lagi ya. Baru istirahat. Sudah selesai kan semuanya? Dikit lagi. Sudah selesai apa belum? Kurang 2 menit lagi ya. Habis itu kalian nanti presentasi setiap kelompoknya. Di sini temannya ada yang mau mempresentasikan dari kelompok 1. Boleh maju. Kelompok 1 boleh maju dulu. Dengarkan. Apa nama proyeknya? Proyek LKPD detektif. Gimana yang keras? Ya, terus buka. Gimana hasilnya? Yang nomor yang pertama. Yang pertama yang ini. Nomor 1 jawabannya. Soalnya apa? Berapa apa? Geprek. Nomor 1 kalian jawab apa nomor 1? Kalian jawab apa nomor 1? Ayam geprek. Benar apa enggak temannya ayam geprek? Benar apa enggak ya temannya yang ayam geprek? Kelompok 4, kelompok 5 ya? Apa nomor 1 jawabannya? Jawaban nomor 1 apa? Bakso, mie ayam, sate. Terus selanjutnya, yang makanan apa ini yang kalian dapat? Bakso ada berapa? Bakso ada 4. Terus diagramnya kayak gini. Terus apa lagi ya yang geprek ada berapa? Rawon ada berapa? 8. So, teman-temannya ya. Terima kasih. Gimana jawaban dari teman-temannya udah betul apa belum? Mau apa? Oke, kalian tadi kan temannya udah maju, kalian juga udah maju. Gimana tadi ngerjainnya? Kalian tahu nggak apa yang kalian udah kerjain tadi? Materi tentang apa? Piktogram. Terus apa lagi? Diagram batang. Apa sih piktogram itu? Ada yang tahu piktogram apa?
Piktogram. Nggak ada yang tahu apa? Ini itu contohnya ini apa? Gambar apa? Bentuk apa? Gambar. Berarti piktogram adalah simbol dari gambar. Jadi datanya itu dari gambar ini. Gambar ini misalnya yang ayam geprek ada 2. Jadi kalian mendengar datanya itu dari gambar. Terus soto ada berapa tadi? 3. Terus ada berapa lagi tadi baksonya? 6. Kalau mie ayamnya ada berapa? 9. Nah, dari itu kalian bisa tahu, dari gambar-gambar itu kalian bisa tahu data jumlah yang kalian temukan. Lalu apa itu piktogram? Yang diagram batang. Diagram batang tahu? Tadi kalian cari diagram batang dari apa? Dari gimana kalian cari diagram batang? Yang ini nih. Dari dadu. Terus kalian masukkan kemana datanya yang kalian lempar? Ke dalam tabel. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan tabel ini menjadi diagram batang. Jadi kalian bisa langsung cepat melihat apa itu diagram batang dari jumlahnya di sini. Misalnya diagram batangnya tingginya cuma 2, berarti 2. Diagram batang yang oranye ada 4, berarti cuma 4. Seperti itu. Di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi. Kalian bisa kerjakan pura-pura. Kerjakan, tulis namanya. Sebentar aja. Belum jam 9. Tulis nama panjangnya, terus kelasnya, terus kalian tulis nama kalian isi, Ibu kasih waktu 15 menit. 10. Abesian kok cuma 10 soal. Kalian bisa nebak dari soal itu. 3, 11 tambah 5, 11 tambah 5, 16 tambah 2, 18. Sudah. Ya, Bu. Sudah selesai semuanya ya. Oke. Sekarang Ibu tanya lagi. Duduk dulu semuanya. Sekarang Ibu tanya lagi. Tadi kita sudah belajar apa? Piktogram. Piktogram itu apa? Diagram, gambar. Terus tadi juga sudah belajar apa? Tabel. Tabelnya menggunakan apa tadi yang lurus-lurus tadi itu apa namanya? Terus ya, terus dijumlahkan. Setelah di tabel tadi dijadikan diagram batang. Ibu mau tanya di sini, tadi apa yang kalian susah buat mengerjakannya? Di bagian mana yang susah? Ada tadi kok Ibu tadi katanya mengguntingnya susah Ibu. Ngelemnya susah. Terus apalagi susah di bagian yang gunting ya? Apalagi kalian senang nggak belajar hari ini? Kalian senang nggak? Kalian senang nggak belajar hari ini? Senang nggak? Kamu ini senang nggak belajar hari ini? Terus karena jamnya udah selesai, Ibu mau kalian nanti minggu depan kita tetap belajar piktogram dan diagram batang, tapi dengan versi yang lebih susah lagi, gak apa ya? Jangan lupa nanti kalian juga tetap pelajari materi ini. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih. Menurut Bapak, kalau misalnya doa, saya harusnya kan saya bikinnya gini Pak, karena dulu biasa kalau doa sama-sama itu nyari ya Pak ya, terus kok bisa diam gitu, saya lupa Pak, kalau ternyata memang agamanya berbeda-beda, karena kalau di desa itu kan agamanya semuanya sama Pak, jadi kok pas tutup juga kok diam juga ya, apa emang doanya berbeda atau bagaimana, nah itu saya kaget di situ Pak. Terus yang kedua, kok nggak kondusifnya itu
Saya lupa, saya lama di menggunting Pak, karena itu kan gunting dadu menjadi bubuk, gunting dadu itu dalam bentuk kotak nantinya Pak. Nah itu agak ribet di bagian motifnya Pak. Ya. Di situ yang bikin mereka lama, meskipun yang gunting itu satu kelompok cuma satu. Pas di bagian lainnya juga lumayan ribet. Nanti saya akan mengecilkan di bagian dadinya untuk siklus selanjutnya biar gak terlalu lama, gak terlalu lebar, dan juga pas ngelem itu gak terlalu besar Pak. Kalau misalnya ngelem besar itu agak lama di situ. Dan yang ketiga tadi itu waktu masih kegiatan inti, siswa itu banyak yang pengen keluar langsung ganti baju gitu Pak, ganti baju buat lomba kalau nggak salah pas olahraga. Saya bilang tunggu belum selesai, meskipun mereka mintanya jam 9, padahal itu masih jam 8 lewat, tapi mereka wis menuntut untuk keluar Pak. Bahkan mau ngajak teman-temannya itu keluar. Makanya di dalam video nantinya itu punya saya ada beberapa yang keluar terus masuk, terus gak rame, tiba-tiba sepi di situ karena banyak yang keluar ganti baju. Terus pas di refleksi dan penutup itu agak dipercepat karena mereka emang ayo Kak, ayo mau pulang, saya mau olahraga, saya mau lomba gitu Kak. Itu saja sih Bapak yang saya alami. Mungkin kedepannya upayanya untuk di pembelajaran berikutnya untuk mengatasi berbagai macam tantangan yang terjadi seperti tadi, upayanya apa yang dilakukan? Yang saya temukan tadi ya Pak, upaya Ya, saya. untuk kedepannya di pembelajaran kedua. Saya mulai berdoanya nanti berdoa sebanyak aja Pak. Terus yang kedua saya nantinya pengen pas menggunting itu saya antara menggunting di rumah atau sebenarnya itu karena tugas proyek saya pengennya itu mereka yang gunting, tapi saya mau diperkecil saja bentuk kubusnya biar pas jelek itu langsung menyatu Pak, jadi gak ribet. Terus yang ketiga nanti saya minta teman-teman untuk membuat solasi karena agak kurang menempel Pak pas dilem. Terus yang selanjutnya pas apa lagi ya Pak, kesepakatan kelas itu Pak, biar tunggu ya nanti ibu kasih minta waktu sebentar saja perjanjian misalnya 70 menit. Sebelum itu kalian jangan keluar atau malah kalian kalau mau ke kamar mandi bisa, tapi jangan kalau ada aktivitas tunggu dulu sebentar, ibu minta waktunya itu Pak. Mungkin cara pelan-pelan ke mereka gitu Pak. Itu untuk masukan dari saya terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Ada beberapa poin yang sudah saya tulis tadi. Sebenarnya yang pertama itu ketika melakukan presensi itu hendaknya dipanggil siswa itu satu persatu. Sebab kenapa harus begitu? Kita sebagai guru melihat personal dari satu anak, kita lihat mukanya, oh dia itu sudah siap untuk pembelajaran, belum mungkin sudah lengkap belum alat-alat tulisnya. Jadi kita ngecek satu-satu. Kita melakukan proses itu sambil ngecek sebenarnya, misalnya dipanggil si A, si B, si C dan seterusnya. Jadi jangan hanya ditanya siapa yang tidak masuk seperti itu. Jadi lebih baik kita periksa satu persatu dari nomor absen 1 sampai nomor absen ke 34. Seperti itu gak apa-apa Pak, misalnya agak kan sebenarnya itu agak memakan waktu Pak. Saya mikirnya itu Pak. Jadi saya awalnya pengen presensi tapi belum nemu kan ya Pak ya di dalam tempat presensinya. Sudah Pak sebutkan secara teks siapa yang tidak masuk. Terus kamu Pak, akhirnya memakan waktu lama di presensi itu. Jadi mending tetap diadain aja ya Pak ya presensi itu. Nanti kalau untuk durasi di videonya, yang penting jangan sudah memanggil anak pertama, anak kedua saja itu sudah, habis itu dipotong, di-cut di video editingnya itu tidak masalah. Seperti itu ya. Supaya kita itu tahu bagaimana anak ini sudah benar-benar siap untuk pelajaran apa belum. Nah, kalau belum ya nanti kita ingatkan, misalnya duduknya, posisi menghadapnya seperti itu. Selanjutnya ini tadi sudah ya, jadi berdoanya kalau di kelas 4 nanti kan ada yang muslimnya juga, ada Magdalena, ada itu. Makanya ketika berdoa itu ya dalam hati saja. Selanjutnya ini tadi sudah, yakni keyakinan kelas. Jadi jangan lupa ketika awal pelajaran itu diingatkan kembali anak-anak tentang keyakinan kelasnya.
sebagai senjata guru untuk istilahnya itu mengerem siswa, perilaku siswa di kelas tentang misalnya disiplin waktu seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang keempat yaitu tentang pembiasaan menjawab dengan mengangkat tangan. Jadi ketika guru menyampaikan pertanyaan yang tujuannya itu untuk validasi siswa itu sudah paham apa belum, itu upayakan yang bisa menjawab silahkan angkat tangan. Jangan lupa guru mengucapkan seperti itu. Tujuannya apa? Supaya melatih anak itu bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan. Jadi biasakan anak yang bisa coba angkat tangan. Jangan dibiasakan anak angkat tangan sambil jawab. Karena banyak beberapa anak yang seperti itu. Saya pun juga ngajari anak seperti itu, lupa terus anak-anak kadang angkat tangan itu sambil ngomong jawabannya. Jadi tolong nanti diingatkan. Itu saja. Selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya jangan lupa nanti sebelum pembelajaran itu modul ajar sama lembar observasinya yang checklist perilaku, aktivitas guru dan aktivitas siswa terkait sintak metode pembelajarannya itu di print out, ditaruh di belakang biar saya observasi sekalian. Jadi kalau jenengan kan istilahnya sekaligus melaksanakan penelitian ya di PTK-nya. Iya. Sebagai karena PTK kan ada perencanaan, pelaksanaan, sekaligus observasi dan refleksi. Nah ini kan juga masuk tahap refleksi juga. Nanti kan bisa ditampilkan fotonya ataupun videonya di bagian lampiran dari PTK tersebut. Itu. Nah, selanjutnya untuk kalau media pembelajaran, nah gunakan media pembelajaran itu yang bisa melibatkan siswa. Misal jenengan tadi sudah melibatkan keterlibatan siswa. Jadi misalnya menunjukkan gambar, diminta anak itu maju untuk menunjukkan pakai tangan, itu seperti itu sudah melibatkan peserta didik atau melibatkan siswa dalam memanfaatkan media pembelajaran. Kemudian juga optimalkan semua media yang ada, entah itu spidol, papan tulis, itu semuanya dipakai. Entah itu dipakai untuk menulis tanggal, jadi papan tulis itu ditulis tanggal. Kemudian tadi sudah, jangan lupa tempat duduk anak itu jangan ada yang membelakangi guru. Meskipun berkelompok, upayakan nanti kelompoknya itu miring seperti itu ya, jadi tetap bisa menghadap ke depan anaknya. Untuk menghemat waktu bisa di skenario duduknya tadi sudah diupayakan sudah semua. Jadi tidak banyak menyita waktu ketika berkelompok. Ya, itu saja masukan dari saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, saya juga mohon maaf, bukan bermaksud menggurui jenengan, saya hanya melaksanakan kewajiban saya seperti yang sudah disampaikan oleh